Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Diah Matasari, bisa dipanggil Bu Diah. Nah, di sini Ibu merupakan mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang sedang melakukan PPL di SMA Negeri 1 Godong selama 1 bulan. Di sini Ibu akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan didampingi oleh Ibu Retno Prasiwi selama 1 bulan ke depan. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Sebelumnya, Ibu akan membacakan 2 tujuan kalian mempelajari teks prosedur ini untuk apa sih? Nah, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan teks prosedur, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur. Yang kedua, menulis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, atau komunikatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Godong. Minggu ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu sih teks prosedur. Nah, kita akan mengulas sebentar. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus kalian lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada macam-macam teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, teks prosedur protokol. Nah, kalian tahu tidak apa perbedaan teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks? Nah, teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan 2 atau 3 langkah saja. Jadi ini itu langkah-langkahnya lebih sedikit dan lebih simpel. Lalu teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Sedangkan teks protokol itu kita juga sedangkan teks prosedur protokol yang ketiga ini merupakan langkah atau kegiatannya itu lebih simpel. Nah, seperti kita kan sekarang baru di masa pandemi, kita sering mendengar protokol kesehatan. Nah, di situ isi-isinya itu lebih simpel dan harus dilakukan. Lalu ada struktur teks prosedur. Yang pertama ada judul. Judul itu pasti. Nah, kedua ada kata pengantar. Kata pengantar ini bisa berisi pengertian dari teks prosedur apa yang kalian buat nanti. Lalu bisa berisi tujuan. Yang ketiga ada bahan dan peralatan. Lalu yang keempat ada tahapan atau langkah. Lalu ada ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama, banyak menggunakan kata-kata kerja perintah atau imperatif. Nah, di sini juga ada bentuk dasarnya. Yang pertama pasti, lalu diimbuhkan dengan katakan. Jadi bentuk katanya bisa seperti itu, pastikan. Lalu yang kedua ada tunjuk. Mendapat imbuhan kan, bentuk katanya menjadi tunjukkan, dan lain-lain. Yang kedua ada banyak menggunakan kata-kata teknis. Yang ketiga banyak menggunakan kata konjungsi dan partikel bermakna pembahasan. Yang keempat banyak menggunakan pernyataan persuasif. Yang kelima ada deskriptif alat. Lalu kaidah kebahasaan teks prosedur ini seperti ini tadi ya.
Nah, di sini Ibu mempunyai contoh yang pertama, yaitu cara memasak mie instan. Nah, ini pada paragraf yang pertama, mie instan adalah makanan yang sering kita jumpai. Selain harganya yang murah, mie instan juga mudah untuk dimasak. Berikut adalah cara-cara memasak mie instan. Nah, jadi di paragraf pertama ini merupakan kata pengantar. Ini tadi ya. Yang paragraf pertama merupakan kata pengantar. Lalu ada bahan dan tata cara memasaknya. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kedua dengan judul cara memanfaatkan air dengan benar. Di sini ada 6 paragraf ya. Pembahasan contoh kedua. Yang pertama kita akan menuju ke struktur, yaitu tujuan pada paragraf pertama. Ini ya. Air adalah sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itulah, manusia sangat menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Nah, pada paragraf pertama ini merupakan tujuan. Lalu ada langkah-langkah pada paragraf 2 hingga keempat. Paragraf 2. Nah, di sini pertama, kurangi penyiraman, seperti mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan penyiraman pada toilet duduk. Lalu paragraf ketiga, kedua, mematikan keran dengan benar apabila setelah melakukan penggunaan. Lalu paragraf keempat, ketiga, perbaiki kebocoran saluran air terkait dengan pipa-pipa yang perlu secara rutin diperiksa. Nah, tadi itu merupakan langkah-langkah. Selanjutnya ada penegasan kembali pada paragraf kelima. Nah, di sini keempat, perhatikan waktu ketika mandi. Mandi berlama-lama akan menghabiskan banyak air. Lalu yang kedua, kita menuju ke kaidah kebahasaan. Kata kerja imperatif, yaitu tadi ada kurangi, matikan, perbaiki, dan perhatikan. Lalu konjungsi. Konjungsi ini terletak pada paragraf ketiga, paragraf keempat, dan paragraf kelima. Yuk kita lihat bersama-sama. Paragraf ketiga. Tadi ada setelah, baru, kemudian. Nah, di sini juga ada ya anak-anak tadi. Lalu ada paragraf keempat. Dan paragraf kelima dengan kata akan. Selanjutnya ada pernyataan persuasif. Contoh, ketika memberi sabun pada tangan, sebaiknya keran dimatikan terlebih dahulu. Baik, ini tadi pembahasan contoh kedua. Nah, tugas kalian yaitu membaca sebuah teks prosedur dari surat kabar, majalah, buku, maupun internet. Jika dari internet, tolong diberikan sumbernya. Lalu yang kedua, identifikasilah struktur dan kaidah kebahasaan teks tersebut dengan format tabel pada contoh slide selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti ibu akan kirim ke WhatsApp grup kalian biar kalian bisa mencontoh tabelnya seperti ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan melalui PowerPoint tadi. Jika ada yang kurang difahami, bisa ditanyakan pada Ibu melalui WhatsApp grup atau bisa WA Ibu langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.